Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dan wawancara saya mengenai diagnosis kesulitan belajar di kelas 5 SDN 2 Mayanglar. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sandi Saputra, NIM 2018 33134, kelas 7D, matkul diagnosis kesulitan belajar yang diampu oleh Bu Diana. Latar belakang kesulitan belajar siswa di sekolah. Pembelajaran di sekolah bertujuan untuk membekali siswa sikap dan keterampilan berpikir kepada peserta didik. Sekolah tidak hanya memperhatikan kemampuan siswa akademik, dan guru juga memperhatikan sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum saat ini menerapkan pendidikan karakter pada peserta didik. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik di sekolah dasar memiliki berbagai macam jenisnya. Di antaranya yaitu kesulitan mengerjakan soal, kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam menulis, kesulitan dalam memecahkan masalah, kesulitan berpikir, dan kesulitan dalam keterampilan berbicara. Setiap orang memiliki persamaan dan perbedaan dalam kemampuan baik sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Akan tetapi, daya keterampilan berpikir setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Staubaugh tahun 2013 yang menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah berpikir yang reflektif secara mendalam dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah untuk menganalisis situasi, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan yang tepat. Orang yang mampu berpikir kritis adalah orang yang mampu menyimpulkan apa yang diketahuinya, mengetahui cara menggunakan informasi untuk memecahkan permasalahan, dan mampu mencari sumber-sumber informasi yang relevan sebagai pendukung pemecahan masalah. Adinda tahun 2016. Keterampilan berpikir pada anak usia dini dapat dipengaruhi oleh kurangnya daya ingat dari diri sendiri dan kurangnya minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu metode, waktu dan tempat. Awal September sampai dengan Oktober 2021 di SDN 2 Mayanglar. Selanjutnya yaitu sumber data, yaitu primer, observasi wawancara, sekunder, dokumentasi, catatan, bukti, serta laporan historis. Selanjutnya pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Mira Azizah dan kawan-kawan pada tahun 2018 dari Universitas PGRI Semarang dengan judul analisis keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika kurikulum 2013. Hasil penelitiannya yaitu keterampilan berpikir kreatif, yaitu keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan gagasan yang baru, konstruktif, berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang rasional maupun persepsi, dan intuisi individu, menurut Ahmadi dan kawan-kawan tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan berdasarkan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif berdasarkan indikator berpikir kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa terdiri dari kategori sangat kritis yaitu 42,2%, kritis 44,3%, cukup kritis 10,3%, dan kurang kritis 3%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kurikulum pembelajaran sekolah dasar di Kota Semarang memiliki pemikiran yang sangat kritis dalam setiap pembelajarannya. Selanjutnya hasil dan pembahasan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan di SDN 2 Mayanglor menyatakan bahwa di SDN 2 Mayanglor terdapat siswa yang kesulitan berpikir dalam proses pembelajaran. Siswa yang mengalami kesulitan berpikir ini terdapat hampir di setiap kelas, tapi dominan di kelas 5, dengan jenis kelamin laki-laki, dengan jumlah subjek hanya terdapat 1 siswa. Kesulitan berpikir ini dapat terlihat pada saat waktu pembelajaran berlangsung, dan serta dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa tersebut. Kesulitan berpikir siswa tidak lain terdapat faktor yang menyebabkan siswa mengalami hal tersebut. Faktor yang mempengaruhi kesulitan berpikir siswa di kelas 5 ini dikarenakan ada beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun luar dari diri siswa tersebut. Dari hasil wawancara dengan wali kelas SDN 2 Mayanglor ini, bahwa siswa yang mengalami kesulitan berpikir ini pada saat waktu pembelajaran hanya bermain saja meskipun paham ataupun tidak paham dengan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Siswa tersebut cuma bermain, tidak mau memperhatikan dan menulis yang disampaikan oleh guru. Hasil wawancara dengan guru juga menyatakan bahwa kesulitan berpikir siswa ini juga mempengaruhi hasil belajar yang dicapai oleh siswa tersebut. Hasil belajar yang diperoleh jauh dari siswa yang lain dan kurang memuaskan. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil penelitian yang sudah diketahui bahwa siswa di kelas 5 SDN 2 Mayanglor terdapat siswa yang kurang dalam keterampilan berpikir. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir siswa ini berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari lingkungan siswa dan berasal dari siswa itu sendiri. Faktor yang berasal dari diri siswa, yaitu siswa hiperaktif, ngomong sendiri, tidak mau memperhatikan gurunya, tidak mau menulis, dan suka bermain. Sedangkan faktor yang berasal dari luar siswa ini berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Minat belajar pada siswa kurang dan sering dibuli oleh teman lainnya. Siswa FS mengalami kesulitan berpikir tidak hanya dikarenakan faktor luar, akan tetapi subjek penelitian ini mengalami kesulitan tersebut juga dikarenakan siswa mengalami hambatan dalam proses pembelajarannya. Hasil analisis data faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis adalah 1. Kondisi fisik, 2. Kecemasan, 3. Perkembangan intelektual, 4. Motivasi, dan 5. Kebiasaan. Dan yang paling dominan ialah faktor kebiasaan. Kendala tersebut membuat guru sulit untuk meningkatkan keterampilan berpikir anak tersebut dan belum dapat terpengaruh oleh siswa lainnya. Adapun upaya guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir siswa melalui berbagai upaya yang dilakukan. Guru melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan berpikir siswa, yaitu dengan melakukan setiap ada tugas di sekolah ataupun membacakan teks. Siswa tersebut sering ditunjuk, siswa sering diajak untuk berkomunikasi. Dalam pelaksanaan upaya guru dalam mengatasi siswa yang kesulitan dalam keterampilan berpikir, masih mengalami kendala yang menjadi hambatan bagi guru. Kendala yang dialami guru meliputi kondisi kelas, keaktifan dari siswa lain, dan komunikasi yang kurang mendukung. Guru juga melibatkan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran keterampilan berpikir. Dalam proses pembelajaran, siswa dilibatkan secara langsung oleh guru dengan cara pada saat terdapat suatu teks di buku, maka siswa secara bergantian ditunjuk oleh guru untuk membacakan teks tersebut agar siswa memperhatikan dan tidak bermain sendiri. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir siswa, yaitu 1. Siswa bermain dengan teman sebangkunya. 2. Siswa merasa minder dengan teman-temannya, sering diejek oleh temannya. 3. Kurang memperhatikan guru yang sedang mengajar,
dan daya ingat siswa lemah. Faktor lain yang mempengaruhi keterampilan berpikir siswa, lingkungan sekitar. Siswa yang jauh dari teman-temannya juga mempengaruhi belajar siswa. Selain itu, tidak hanya kesulitan berpikir, siswa ini juga mengalami keterlambatan belajar pada penerimaan materi pembelajaran. Jika diberi tugas di rumah, hasil yang didapatkan maksimal. Jika diberikan tugas di sekolah langsung, maka hasil yang diperoleh kurang maksimal dan juga sering tidak dikerjakan. Tugas pada saat di rumah sering tidak dikerjakan apabila orang tua tidak mengetahuinya. Kendala yang dialami guru saat meningkatkan keterampilan berbicara siswa untuk menunjang hasil belajar siswa. Kendala yang dialami guru diantara lain kondisi siswa yang ingin diperhatikan semuanya oleh guru. Jika guru menunjuk siswa yang kesulitan berpikir dan siswa tersebut hanya diam, maka siswa lain berebut untuk ditunjuk oleh guru. Selanjutnya saran. Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut. Sebaiknya, guru lebih meningkatkan dalam melaksanakan pendekatan terhadap setiap siswa dan memperhatikan kesulitan yang dihadapi siswanya. 2. Sebaiknya guru memberikan strategi untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa. 3. Sebaiknya guru memberikan pendekatan yang mendalam untuk siswa yang kesulitan berpikir, sehingga dapat menghasilkan nilai pembelajaran yang baik. 4. Dan guru membuat pembelajaran lebih ke arah siswa untuk berpikir kritis dan lebih menyenangkan. Sekian penjelasan tentang diagnosis kesulitan belajar di kelas 5 di SDN 2 Mayanglor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.